Selamat pagi teman-teman mitra Gojek se-Indonesia. Tetap semangat dan semoga diberikan rezeki yang lebih. Tetap jaga kesehatan dan salam satu aspal. Di sini gue mau bahas tentang tata tertib Gojek yang baru ya. Baru aja masuk notifikasi tentang tata tertib Gojek yang terbaru. Wah, kacau nih. Ini nggak kacau juga sih sebenarnya. Ini istilahnya lebih tentang menjaga profesionalisme mitra ya, tepatnya ya. Dan di sini juga Gojek ngebahas tentang kebersihan driver, tentang kenyamanan dalam waktu membawa kendaraan ya. Semakin lebih ketat lagi peraturannya, dan gua akan bahas ini di tata tertib Gojek yang terbaru sebentar lagi. Dan jangan kemana-mana, salam satu aspal. Oke, gua mau bahas tentang info tata tertib Gojek ya. Di sini ada info tata tertib Gojek yang terbaru Selasa 5 Mei jam 8.03 ya. Kita masuk, coba kita lihat. Oke, tata tertib Gojek demi kenyamanan dan keselamatan Anda dan pelanggan. Gojek akan melakukan pembaruan tata tertib Gojek. Pembaruan ini akan mencakup perubahan tingkat pelanggaran dan tahapan sanksi, penyampaian informasi pelanggaran yang lebih transparan melalui pesan di aplikasi. Anda dapat mempelajari tata tertib Gojek yang baru secara lengkap dengan klik tombol di bawah. Oke, kita klik ya teman-teman ya. Oke, tata tertib Gojek. Mitra driver sebagai perusahaan yang selalu menjunjung tinggi keadilan dan aspirasi mitra driver, Gojek membuktikan komitmennya dengan mewujudkan penyempurnaan peraturan dengan tujuan 3 pilar tertib Gojek. 1. Transparan, terus menjaga kepercayaan antara mitra dan Gojek melalui peraturan yang transparan. Keadilan, mewujudkan keadilan untuk seluruh mitra Gojek. Kenyamanan, memberikan kenyamanan untuk mitra dan pelanggan saat beraktivitas. Oke, peraturan baru ini memiliki jargon Padiman, yaitu transparan, adil, dan nyaman. Untuk memudahkan Anda lebih mengerti terkait peraturan baru ini, penjelasan akan dibagi ke beberapa bagian seperti di bawah ini. Oke, sebentar teman-teman. Kita kayaknya nggak masuk ke tombol hijau ini ya. Kita baca dari berurut aja ya. Tahapan sanksi dan tingkatan pelanggaran mulai tanggal 30 April 2020. Setiap pelanggaran akan digolongkan ke dalam salah satu dari 5 tingkatan pelanggaran yang didasarkan pada beberapa berat pelanggaran yang Anda lakukan, dari pelanggaran tingkat rendah ke tertinggi. Tingkatan pelanggaran saat ini telah diurutkan menjadi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dan tingkat 5. Wow, lumayan juga nih. Tidak hanya itu, setiap tingkatan pelanggaran juga memiliki tahapan sanksi yang berbeda. Anda dapat melihat daftar pelanggaran beserta sanksi apa saja yang berlaku di tata tertib pada artikel daftar pelanggaran tata tertib Gojek. Coba kita klik ya. Kita klik daftar pelanggaran tata tertib Gojek. Oke, ini adalah tabel pelanggarannya ya. Jenis pelanggaran dilaporkan pelanggan, tingkat pelanggan. Oke, yang kita bahas nomor 1 dulu. Tidak memakai helm dan atau jaket Gojek saat menjalankan order, masuk ke tingkat pelanggaran 1. 2. Memaksa pelanggan untuk melakukan top up GoPay, masuk ke tingkat 1. 3. Menggunakan kendaraan dan atribut helm dan atau jaket yang tidak memenuhi standar, masuk juga ke tingkat 1. Yang tidak memenuhi standar kebersihan dan kenyamanan. 4. Meminta pelanggan untuk melakukan pembatalan order tanpa memberikan alasan yang jelas, tingkat 1 ya. 5. Bersikap berbicara dengan tidak sopan kepada pelanggan, tingkat 1.
6. Menggunakan plat nomor kendaraan berbeda dengan yang tertera pada aplikasi, jatuh tingkat 1 juga. Ketujuh, memilih rute perjalanan yang membuat pelanggan merasa tidak nyaman, tingkat 1. Kalau ini sebenarnya enggak juga ya. Kalau yang nomor 7 ini, memilih rute perjalanan yang membuat pelanggan merasa tidak nyaman. Ini tergantung kondisi macetnya juga ya kan. Kadang-kadang macet juga, kita nggak bisa lewati area yang macet juga ya. Oke, ke-8, menyebabkan pelanggan merasa tidak nyaman dengan perilaku Anda saat berkendara, misalkan merokok. Oke, ini salah besar nih. Kalau kita merokok ya, saat menjalankan order, atau bau badan dan lain-lain. Wah, kacau juga nih. Tingkat 1 masuknya. 9, terlambat menjemput pelanggan atau melakukan pengantaran, tingkat 1. Yang 9 ini sebenarnya tergantung juga ya. Kalau misalkan kita jemputnya agak jauh, ya mau bagaimana ya. Oke, yang ke-10, memasukkan harga barang yang tidak sesuai dengan struk belanja. Ini jelas, ini pelanggaran banget ini. Jatuh tingkat 2. 11, memberikan barang yang tidak sesuai dengan pesanan tanpa konfirmasi ke pelanggan. Oke. 12, mengantarkan jumlah pesanan tidak sesuai dengan struk belanja, tingkat 2. 13, memberikan kembalian yang kurang atau meminta pembayaran lebih dari yang tertera pada aplikasi. Oke. 14, menghilangkan barang pelanggan pada saat pengantaran. Nah, ini salah, ini 14 nih. Artinya ini benar salah driver ya. 15, menyebarkan atau membujuk orang lain menyebarkan berita bohong atau palsu dan atau merusak nama baik perusahaan. Oke. 16, menyebabkan kerusakan pada barang pelanggan saat pengantaran. 17, berkelahi atau berselisih paham dengan driver Gojek lain di depan pelanggan atau di tempat umum. Ini keributan, salah ya. Tidak kooperatif dalam pengembalian barang pelanggan yang tertera di tingkat kendaraan. Menurunkan pelanggan sebelum tiba di tempat tujuan. Ya, kadang-kadang kita dapat customer juga cerewet, yang bawel, kadang-kadang suka nggak kuat ya kuping kita nggak denger ya. Ya ditahan-tahan aja buat mitra yang lain ini ya. Oke, yang ke-20, menyebarluaskan identitas dan foto pelanggan. Nah, ini biasanya kita suka simpan WA gitu loh. Ini jatuhnya pelanggaran juga nih, bro. Oke, 21, menghubungi pelanggan di luar kebutuhan order. 22, mengantarkan pelanggan ke lokasi yang berbeda dengan yang tertera di aplikasi, bukan permintaan pelanggan. 23, membawa anak, istri atau orang lain saat menjalankan order. 24, berkendara pada saat mengantuk, menggunakan handphone ketika berkendara atau melanggar tata tertib lalu lintas. 25, menggunakan kendaraan yang tidak layak dalam menjalankan order. 26, berkendara secara ugal-ugalan atau menimbulkan kecelakaan akibat lalai. 27, menggunakan akun yang didaftarkan atas nama orang lain. Ya joki nih ya. Sebenarnya pribadi saya sih sebenarnya kalau akun-akun joki itu nggak masalah, yang penting dia bener aja. 28, mengancam atau intimidasi pegawai Gojek, melakukan tindakan kriminal. 29, melakukan tindakan kriminal. 30, bertengkar hingga melakukan kontak fisik. 31, melakukan pelecehan seksual. 32, meminta uang ke pelanggan dengan cara mengancam. 33, mengemudi dalam pengaruh obat terlarang. Nah, ini jelas bahaya ini. 34, membawa senjata atau obat-obatan terlarang saat menjalankan order. 35, mengajak driver lain untuk melakukan kegiatan demonstrasi, sweeping dan segala hal yang dapat merugikan perusahaan atau mengganggu ketertiban umum. 36, menawarkan dan memberikan barang atau uang kepada pegawai Gojek yang bertujuan untuk menyalahi peraturan. 37, menyelesaikan order yang tidak dijalankan. Yang terdeteksi sistem ya. 1, terlalu banyak melakukan pembatalan order. Nah, ini tapi terkadang ya barang itu nggak sesuai gitu, terlalu besar. Ya bagaimana teman mitra juga mau gimana ya kan. Apalagi Tokopedia yang bawa kasur, bawa lemari ya kan. Ini sebenarnya kacau juga di sini nih. Pembatalan ini sebenarnya kita nggak tahu juga barang itu besar atau kecil ya. 2, memilih alasan pembatalan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Misalkan uang belanja tidak cukup atau stok pesan tidak tersedia. 3, terdeteksi menjalankan order secara offline di bandara. Nah, opang nih yang nomor 3 nih. 4, terindikasi menggunakan aplikasi modifikasi. Nah, ini biasanya dipakai sama GoFood ya, pemain GoFood ya. Mood gitu sebenarnya nggak salah juga sih sebenarnya ya, namanya yang penting jujur aja sih kalau saya pribadi ya. 5, menyelesaikan order yang tidak wajar. 6, melakukan
ketika membayar order GoFood atau GoShop. 7. Menyelesaikan order yang tidak dijalankan. Terindikasi melakukan kecurangan manipulasi sistem order. 9. Melakukan kecurangan dengan membuat order palsu atau fiktif. Nah, ini biasa tembakan-tembakan ini. Orang yang nyari poin ini. Oke, info tata tertib Gojek. Lalu kita kembali ke sini. Kita kembali lagi ke tata tertib Gojek yang baru ya. Nah, mari pahami skema tahapan sanksi dan tingkatan pelanggaran pada daftar di bawah ini. Oke. Barusan gue coba screenshot aplikasinya, dan di sini kita ada tulisannya ya. Tingkat pelanggaran: 1 kali pelanggaran, 2 kali pelanggaran, 3 kali pelanggaran, 4 kali pelanggaran, 5 kali pelanggaran. Tingkat 1, peringatan. 2 kali pelanggaran, suspend 30 menit. 3 kali pelanggaran, insentif dinonaktifkan 3 hari. 4 kali pelanggaran, suspend 7 hari, putus mitra. 5 kali pelanggaran bro. Hati-hati nih teman-teman, ini bahaya ini. Tingkat 2, peringatan. 2 kali pelanggaran, insentif dinonaktifkan 3 hari. 3 kali pelanggaran, suspend 7 hari. 4 kali pelanggaran, putus mitra. Wah, ini semakin ketat ini peraturannya, ini kacau juga ini. Tingkat 3, insentif dinonaktifkan 3 hari. 2 kali pelanggaran, suspend 7 hari. 3 kali pelanggaran, putus mitra. Tingkat 4, suspend 7 hari, putus mitra. Tingkat 5, putus mitra. Wah, kita benar-benar harus profesional banget di sini nih. Sabar dan sabar, super sabar ini di Gojek ini. Oke, kembali lagi di tata tertib Gojek yang barusan aja gue bacain tadi. Ini sebenarnya merugikan juga ya buat kita driver ya. Kalau memang laporan-laporan dari customer itu kadang-kadang kan tidak sesuai dengan kenyataan, suka melebih-lebihkan. Jadi saya pribadi sih berharap Gojek lebih transparan lagi di sini, karena beberapa cerita dari teman-teman yang lain juga ketika mereka terkena putus mitra, mungkin si driver tahu kesalahannya, tapi kan yang namanya banding itu kan harusnya pihak kantor itu lebih transparan lagi, memberitahu seberapa besar fatalnya atau tidak gitu loh. Biar transparan aja dan biar adil sih sebenarnya, karena beberapa teman mitra juga yang saya tanya beberapa bulan kemarin itu putus mitranya nggak tahu gitu loh karena apa. Mungkin driver itu paham, tapi terkadang nggak bisa disalahkan juga gitu ke driver itu kesalahan itu atau gimana ya. Bisa juga seperti kejadian yang kemarin, teman saya sendiri yang kena, begitu mau ngambil barang, ternyata barangnya sudah diambil driver lain gitu loh. Artinya yang tertera nama driver teman saya di situ gitu loh. Terkadang kantor nggak paham di situ gitu loh. Padahal kita mencoba untuk mau pick up barang itu, ternyata barang itu sudah diambil driver lain dan belum mulai orderan gitu loh. Jadi gini ceritanya, gue driver baru dapet mau ngambil barang, ternyata belum di pick up. Memang kesalahan toko sih ya, dia nggak kontrol ya. Ketika barang gue udah ambil, tanpa si pemilik toko nanya identitas gue, tiba-tiba main kasih aja. Nah, si driver ini pergi dengan membawa barang gitu loh, pick up barangnya.
Nah, di cancel sama dia, masuk ke teman saya. Lah, dia mau diambil sama teman saya, ternyata barangnya nggak ada. Katanya sudah di pick up sama driver lain. Nah, di sini kan merasa dirugikan sekali, artinya mungkin kantor lebih bijak lagi ya untuk menentukan eh, apa ya namanya, eh, banding-banding mitra itu ya, atau kesalahan-kesalahan yang mitra buat itu lebih eh, transparan lagi, lebih detail lagi kesalahannya di mana. Harusnya pihak kantor akan lebih transparan lagi sih, saya harapin seperti itu gitu loh. Nah, di sini tetap tertib Gojek yang terbaru ini sebenarnya bicara tentang kalau saya ambil kesimpulannya sih, profesional pasti, tentang kebersihan ya. Yang pertama saya nilai sih tentang kayak kadang-kadang kan sorry gitu loh, sorry banget, kita tuh belum mandi pagi-pagi sudah ojek, atau mungkin ada teman-teman mitra yang habis ngalong tidur di BC atau base camp yang lain langsung ojek tanpa mandi. Kadang-kadang kan memang ya, jujur seandainya kita pun jadi penumpang itu merasa terganggu ya dengan bau badan ya. Jujur sih saya akuin itu fatal sih, karena bicaranya kita bicara bawa orang gitu loh. Kecuali kita cuma bawa barang doang ya nggak masalah sih, tapi kalau istilahnya kita bawa badan dan bawa orang itu merasa mengganggu sekali ya sebagai customer ya. Oke, gue akan bacain lagi gimana sih sistem Gojek yang terbaru atau tata tertib Gojek yang terbaru, seperti apa gitu, contoh kesalahan-kesalahan yang akan dibuat oleh mitra dan bisa banding ke kantor. Di sini aku mau bacain lagi, dan lu jangan kemana-mana, tetap di sini. Salam satu aspal. Oke teman-teman, di sini kita baca lagi maksimal jumlah pelanggaran yang boleh Anda lakukan adalah sebagai berikut. Tingkat 1 5 kali pelanggaran. Kalau bisa sih jangan pernah melakukan pelanggaran itu ya teman-teman ya. Tingkat 2 4 kali pelanggaran. Tingkat 3 3 kali pelanggaran. Tingkat 4 2 kali pelanggaran. Tingkat 5 1 kali pelanggaran. Anda dapat membersihkan, mengembalikan semua tahapan sanksi dengan syarat tidak boleh melakukan pelanggaran selama 90 hari ke depan. Untuk contoh simulasi, yuk simak cerita Pak Jo yang melakukan berbagai kesalahan di tingkat 1 saat menjalankan order. Simulasi sanksi, kisah Pak Jo. 1 April, Pak Jo dapat pesan peringatan di aplikasi karena ada pelanggan yang lapor kalau dia bau badan gitu loh. Nah, dari 1 April sampai 10 April, belum 90 hari berlalu, lagi-lagi Pak Jo dapat pesan kalau dia kena suspend 30 menit karena ada laporan motornya Pak Jo tidak nyaman. Nah, dari 10 April ke 30 April berarti selang 10 hari ya. Yang pertama selang 10 hari, yang kedua selang 20 hari ya. Ternyata Pak Jo masih belum memperbaiki kesalahan pertamanya. Karena ada lagi laporan beliau bau badan. Pak Jo kena sanksi selanjutnya. Insentif harian dinonaktifkan selama 3 hari. Pak bau badan aja bonus hilang nih bro. Nah, dari 30 April ke 10 Mei kali ini Pak Jo sudah wangi. Tapi dia kena hukuman lagi karena terlambat banget jemput pelanggan. Ya kalau yang terlambat ini kadang-kadang kita nggak tahu ya kondisi jalanan ya. Artinya kadang-kadang kan jalanan itu macet atau jalanan itu ya, kalau kita orang situ mungkin kita bisa tahu jalanan tercepat lewat mana ya. Kalau kita dapatnya yang di tempat jauh ya kita harus ngikutin map dan itu muter-muter. Itu kita nggak tahu ya. Oke, 17 Mei Pak Jo sudah memperbaiki semua kesalahannya. Seminggu berlalu Pak Jo kena apes lagi karena batalin order GoFood dengan alasan yang nggak sesuai. Nah ini kadang-kadang
Kita membatalkan order yang tidak sesuai nih bro. Pak Jo kena putus mitra tapi memutuskan untuk ngajuin banding buat dicek lebih lanjut. Oke, kita kembali ke bawahnya. Penting diingat, masing-masing tingkatan sanksi tidak akan mempengaruhi tingkatan sanksi lainnya. Oh gitu ya. Jadi berarti setiap sanksi itu berbeda-beda, dan inti poinnya sih sebenarnya ini tentang profesional ya. Jadi lebih diminta profesional teman-teman ya. Misalnya Anda melakukan pelanggaran pada tingkat 1 dan tingkat 2, maka Anda akan dikenakan sanksi dari pelanggaran tingkat 1 dan tingkat 2. Wow. Proses itu banding bla 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 nya. Oke. Syarat dan ketentuan banding itu pengajuan banding paling lambat 14 hari setelah mendapatkan 14 hari ya. Ketika kita sudah dapat notifikasi peringatan itu paling lambat 14 hari teman-teman. Oke. Seperti ini cara pengajuan bandingnya. Mitra driver, pesan di aplikasi, pemberitahuan sanksi dan alasan jika sanksi, dapat mengajukan banding, klik tombol banding. Jadi ketika ada tanda banding, teman-teman harus banding di sini nih kayaknya nih. Anda juga dapat mengajukan banding melalui halaman bantuan di bagian peraturan kebijakan, kemudian info peraturan dan sanksi. Isi data yang dibutuhkan dan klik kirim. Oke. Sanksi 7 hari karena dilaporkan merusak barang. Wow. Oke, saya rasa demikian ya. Info Gojek ya, tata tertib ya. Oke teman-teman, kembali lagi. Inti sebenarnya poin dari tata tertib itu semuanya sih, kesimpulannya yang saya ambil, ya teman-teman harus profesional gitu loh. Ketika teman-teman sudah dikasih order, ya teman-teman harus ambil itu gitu loh. Tapi saya juga pernah sih berpikir gitu loh. Artinya ketika mau ngambil, kita bilang gosen lah ya, tiba-tiba gosen itu barangnya besar gitu loh, dan nggak mungkin kita bawa di motor, itu nggak mungkin karena resiko yang sangat besar ya. Tilang lah, yang kenapa-napa lah, yang kadang bawa TV yang 64 in lah segala macem, yang bawa kulkas lah apalah, itu kan nggak masuk akal ya. Harusnya pihak Gojek lebih melihat ke situ sih, tentang kondisi barang. Kadang-kadang toko itu atau kantor Gojek itu nggak paham toko itu apa yang dijual gitu loh. Ya mungkin toko itu waktu bilangnya jual cuma gayung atau ember, ternyata di toko itu bawa lemari plastik yang segede apa. Itu saya pernah bawa itu lemari plastik yang gede banget itu ya. Saya berpikir mudah-mudahan gak ada polisi gitu loh. Kalau ada polisi kan kena tilang gitu loh. Artinya ya maaf nih gitu loh, ongkos dengan harga tilang itu gak sesuai gitu loh. Mau gak mau kan memang kita harus bawa itu gitu loh. Jadi kebijakan seperti ini sebenarnya harusnya kantor Gojek lebih melihat lah. Artinya nggak semua salah di mitra juga, nggak semua juga toko pun salah gitu. Artinya nggak selamanya mitra itu salah gitu loh. Artinya pada dasarnya intinya poinnya kami mitra juga ingin profesional semua kok gitu. Melihat kondisi barang yang tidak memungkinkan untuk kita bawa. Terkadang juga aku pernah bawa itu go ride dan dia bawa anaknya 2. Kebayang nggak gimana gitu loh. Akhirnya di situ saya bilang, ibu ini pesannya go ride dan ini nggak bisa berempat di motor ini gitu loh. Ya mau nggak mau kan saya cancel gitu loh. Artinya kebijakan tentang pembatalan itu harusnya lebih dilihat lagi lah masalahnya gitu loh. Terkadang kita ngebatalin juga kan nggak selamanya kita ngebohong gitu loh. Ya kadang kita bener juga, penumpang itu melebihi batasan atau apa. Jadi inti poinnya dari semuanya, Gojek pingin mitranya itu lebih profesional,
lebih bersih, lebih sabar, dan tetap profesional. Saya rasa sih itu inti poin dari tata tertib Gojek yang terbaru ya. Oke, selamat siang dan tetap semangat. Semoga teman-teman yang puasa, tetap kuat, dan tetap jaga profesional teman-teman semua. Tetap sabar menghadapin pandemi di musim atau corona ini ya. Intinya jangan pernah ngeluh, ambil order yang ada, sikat terus yang ada, dan salam satu aspal. Selamat siang.